wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa salli wa yassir amri wa lisan yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa Alhamdulillah, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat, Zat yang membalas siskan amal soleh kita. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di malam berbahagia ini, di rumah yang bertuah ini, Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat dan nikmat sama kita, terkhusus nikmat iman, nikmat sehat, nikmat berkeluarga, nikmat harta, nikmat anak cucu, nikmat ilmu dan sebagainya. Dan banyak lagi Allah karuniakan kepada kita nikmat yang tidak bisa kita menghitungnya. Allah mengatakan di Al-Quran, wa in ta'budu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kan hitung nikmat Allah itu, tak dapat dihitung. Ya, nikmat mata yang dibayangkan betapa hebatnya mata ini sehingga kita bisa berjalan dengan lancar. Bayangkan kalau orang buta tertatih-tatih, ya, tersiau-siau, kesehatan. Bayangkan orang lumpuh, orang stroke nggak bisa keluar ke tidurnya, tapi kita bisa berjalan kemana. Semua nikmat yang harus kita syukuri dan harus kita bawa kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kau syukur ku tambahi, jika kau ingkar ingat azabku sangat pedih. Bagaimana mensyukurinya? Ya seperti ini. Malam ini kita bawa mengaji, kita bawa sholat berjamaah, kita bawa bersatu dan sebagainya. Tanda bersyukur kita dengan nikmat Allah kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Selanjutnya salam dan salam mari kita ucapkan kepada Ibnu Alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Marilah kita selalu bersalawat kepada Rasulullah, insyaallah kelak kita mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, saudara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita melanjutkan kembali kajian kita tentang fikih, yaitu masih tentang bab bersuci, tapi tidak berkaitan dengan air. Ya, kalau air itu menghilangkan najis, ya, hadas besar, hadas kecil itu perlu dengan air. Tapi ini menghilangkan kotoran-kotoran, menghilangkan bau yang ada pada mulut. Dan ini merupakan salah satu sunnah Rasulullah yang sudah hampir hilang. Yang sudah hampir hilang sunnah ini, ya. Jadi ini tak bisa kita abaikan, dikarenakan cukup banyak faedah dan manfaat yang akan didapatkan dengan bersiwak tersebut. Jadi judul malam ini adalah as-siwak. Siwak nih, ini siwak, alatnya siwak. Siwak. Ya. Jadi ini adalah satu sunnah Rasulullah yang kata Rasulullah satu hadisnya, jika bolehlah aku memerintahkan kepada hamba-hambaku ini, saya kewajibkan, ya, wajibkanlah setiap umat itu sebelum sholat pakai siwak. Artinya ketika mau sholat pakai siwak, kalau boleh. Artinya begitu sangat pentingnya, sangat manfaatnya luar biasa. Tapi karena Rasulullah tidak boleh membuat hukum syariat atas perintah Allah, maka dia tidak pernah membuat, maka disarankannya. Di sini sehingga mengatakan, di sini dikatakannya wasiwaku mustahabun. Siwak itu sangat digemari, sangat disukai. Ya, siwak ini sangat disukai, sangat digemari. Kapan itu? Ya, di sini dikatakannya fakul halin, pada tiap keadaan. Jadi kapan aja, di mana aja, siapa aja, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, sangat digemari Rasulullah dan Allah untuk memakai siwak ini. Bukan laki-laki aja, memang selama ini kita nampak laki-laki yang mengantong ini. Nanti ada sejarah yang perempuan pakai ini. Termasuk Aisyah anak Rasul juga pakai ini, ya. Jadi ini adalah suatu sangat digemari Allah dan Rasulnya, mustahabun. Ya. Kapan itu? Wakulu halin, kapan aja, di mana aja, illa, kecuali. Ada juga kecualinya. Enggak kapan aja, di mana aja. Illa ba'da zawali lis-shaim. Kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang berpuasa. Jadi bagi orang berpuasa, sama ada puasa sunat atau puasa wajib, maka ketika sudah tergelincir matahari, tak digemari pakai ini. Tapi selain itu, digemari orang memakai siwak ini. Ya, siwaknya. Ini siwaknya. Jadi bagaimana dengan gosok gigi? Gosok gigi itu sebenarnya hampir sama dengan bersiwak. Artinya disuruh juga membersihkan gigi. Cuma kelebihannya ini ada getahnya. Getah inilah yang membuat luar biasa dibanding dengan gosok gigi yang biasa. Dan bahkan kata para ahli,
bahan-bahan untuk Pepsodent, Ciptaden dan sebagainya itu asal bahan bakunya ini. Bahan bakunya siwak ini. Jadi sebenarnya jauh sebelum penemuan Pepsodent, Ciptaden dan sebagainya itu, Rasulullah SAW telah menemukan alat pembersih gigi namanya siwak. Ya, makanya subhanallah, Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, contoh yang paling baik yang dia melampaui waktu. Artinya apa? Belum lagi ada penemuan tentang Pepsodent, Ciptaden, Rasulullah telah mengawali penemuan tentang siwak. Baik. Jadi katanya, ya, wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Siwak itu sangat digemari pada tiap keadaan, illa ba'da zawali lisaim, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang berpuasa, ya, itu kecuali 3. Tapi ada yang sangat amat digemari. Apa itu? Yang pertama yaitu mawadhi'i, misalnya mawadhi. Yang pertama asyaddu istihbaban inda taghayyuri fami, ya, min azamin. Yang pertama sangat disukai itu ketika berubahnya bau mulut, berubahnya keadaan mulut dari rasa azam. Azam ini disebabkan lama tak makan, lama tak minum, atau lama tak cakap. Apa dia? Masam dia. Tak makan sudah lama, kita 2-3 jam, 4 jam, diam aja, ya. Atau tak minum, tak makan, atau tak bercakap, diam aja, terkatup ya gitu. Sehingga dengan lamanya keadaan tersebut membuat rasa atau keadaan mulut itu berubah. Maka dalam keadaan seperti itu sangat digemari untuk memakai siwak ini. Sangat digemari dalam keadaan itu. Nah, yang kedua yaitu wa indal qiyami minal naum, yaitu yang kedua bangun dari tidur. Yang indahnya agama Islam ini. Islam itu adalah agama pembersih. An-nazafatu minal iman, kebersihan itu bagian dari iman. Langkah pertama, ketika bangun tidur, kita nggak boleh bermalas-malasan. Nggak boleh siwaknya, kata orang tadi, golek sana, duduk sini, tidak. Tapi ketika bangun tidur, ya, sunnah itu pertama, gosok gigi. Kenapa? Di dalam tidur tersebut juga lama kita tak beraktivitas, sehingga mulut ini bau. Bahkan lamanya tersebut mungkin saja kuman-kuman sudah beroperasi. Maka ketika bangun tidur digemari, disunahkan untuk menggosok gigi. Tapi itu tidak, artinya tidak itu saja sebenarnya. Disunahkan bagi kita ketika bangun tidur langsung membersihkan tempat tidur, menyusun kamar. Jangan biarkan berserak. Kalau bangsa pakai kelambu, betulkan kelambunya. Kalau misalnya ada banyak nyamuk, matikan banyak nyamuknya. Artinya sterilkanlah tempat tidur itu, karena itu merupakan sunnah-sunnah yang sangat digemari. Kenapa? Rasulullah itu sangat suka kebersihan. Rasulullah itu sangat suka kebersihan. Ya, walaupun rumah sangat sederhana, tapi Rasulullah itu rumah dia paling bersih. Ya, tidak didapati kotoran-kotoran atau sampah-sampah di rumah, karena dia paling bersih. Nah, di samping itu kita disunahkan untuk bangun tidur memakai ini. Cara memakainya sunahnya begini ya. Nah, ini karena kadang saya potong pendek, kalau pendek nggak bisa segini, saudara. Caranya. Pertama mama ya, saya kalian masuk ini ya, dorong ke atas dulu, kanan atas, masuk kan, pegang begini, pegang ini. Kalau ada itu kita boleh pegang. Ini pegang 3 di atas, 2 di bawah. Oh gitu. Nah, ini sunahnya. Kemudian masukkan dari kemari, dari dalam, tolak ke terus keluar sampai ke dalam ke sini. Sekali jalan. Sekali jalan. Nah. Kemudian setelah itu dari bawah lagi, kanan lagi, tolak. Nah, kali-kali boleh. Itu tekniknya, itu sunnah Rasulullahnya. Ya. Nah, jadi menggunakan seperti itu, pertama ketika berubah bau mulut, yang kedua ketika bangun tidur. Yang ketiga wa inda qiyami ila sholati. Yang ketiga ketika mau sholat. Ketika mau sholat, sama ada sholat sunat atau sholat wajib. Jika ada siwak kita, disunahkan kita untuk bersiwak sebelum sholat. Karena kata Rasulullah satu hadisnya, rak'atani bisiwaki khairun min sab'ina raka'atin bila siwakin. Kata Rasulullah dalam satu hadisnya, 2 rakaat sholat dengan siwak. Artinya kita mau sholat, kita bersiwak dulu. Belum ke takbir, jangan ke takbir pula nanti kita mau bersiwak, batal. Ya, jangan Allahu Akbar habis siwak, batal. Karena nggak boleh, ini perbuatan di luar sholat.
Kita mau sholat, ketika sudah berdiri tegak, ya belum suruh angkat takbir, ambil siwak, seperti gini aja, gosok-gosokan tadi, sudah kita masukkan, 2 rakaat sholat dengan siwak. Itu lebih baik dengan 70 rakaat tanpa siwak. Kita sholat 2 rakaat, tapi pakai siwak. Ini lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Jadi luar biasa. Kenapa? Ini banyak faedahnya. Jadi, yang sangat digemari itu 3 tempat. Pertama, ketika berubah bau mulut. Yang kedua, ketika mau tidur. Yang ketiga, ketika mau sholat. Nah, tambahan lain yang juga termasuk dalam tambah keterangannya, ketika mau baca Quran. Ketika baca Quran. Baca Quran, baca buku, disunahkan juga bersiwak. Ya. Kenapa? Itu sunnah Rasulullah, dia mau ketika baca Quran atau baca Quran, dia bersiwak. Nah, itu apanya? Itu kapan digunakan? Nah, manfaatnya bahwa Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Bahwa apa yang dibuatnya itu tidak semata-mata hanya sekedar pahala atau dosa. Apa yang dibuat Rasulullah itu tidak semata-mata ngejar target pahala atau dosa. Tapi lebih dari itu, manfaat bisa diperoleh daripada siwak ini luar biasa. Dalam kitab kita ini ada 77 manfaatnya. Tapi kalau 77 mungkin jam 11 malam baru siap. Kita singkat aja yang penting-penting, yang kira-kira sangat dibutuhkan oleh kita setiap hari. Yang pertama adalah mardatun lirabb. Artinya Allah Subhanahu wa taala sangat suka, sangat senang bagi orang yang berbuat siwak. Senang Allah, suka Allah. Ya. Apa dalilnya? Dalil begini. Jika kau ingin dicintai Allah, maka ikutilah aku. In yuhibbukumullah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kau ingin dicintai Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Maka dengan ikuti aku, yuhibbukumullah, Allah akan cinta sama kamu. Jadi salah satu sunnah Rasulullah hampir tak pernah tinggal itu ini. Hampir tak pernah tinggal Rasulullah itu ini. Sampai-sampai dikatakannya, kalau boleh aku membuat hukum yang atas perasaanku sendiri, niscaya kewajibkan umatku pakai siwak ini. Sangat pentingnya. Tapi kan dikarenakan dia tak boleh menghukum kecuali Allah, maka tak dikatakan seperti itu. Tapi begitu sangat pentingnya. Nah, orang-orang yang memakai siwak itu Allah sangat suka. Jadi kalau salah satu kita ingin cari disenangi Allah, banyak cara. Mungkin dengan baca Quran, mungkin dengan sedekah, mungkin dengan puasa dan sebagainya. Tapi salah satu di antaranya boleh dengan bersiwak. Murah kok, 8.000 perak. Ya, tapi ini buat Allah cinta dan sayang sama kita. Satu. Yang kedua juga ya, apa di sini? Di sini katanya, saya baca sedikit ya. Yang kedua ya, musahhatatul lisyaitan. Benci setan. Artinya apa? Orang-orang bersiwak ini payah diganggu setan. Payah kena tenung, payah kena pelet, payah kena berjampi-jampi dan sebagainya. Kenapa? Allah sayang sama dia. Jika Allah sayang sama dia, setan tak bisa masuk. Sebaliknya, kalau Allah tidak sayang, setan mudah masuk. Artinya apa? Artinya kalau Allah tidak sayang, maka setan mudah menggoda. Nah, tapi Allah sudah sayang, setan tak bisa masuk. Kenapa? A'udzubillahi minasyaitonir, dan aku berlindung pada Allah dari segala setan yang terkutuk. Artinya apa? Kalau sudah berlindung sama Allah dengan kusukan Allah dan Rasulnya, maka setan tak mudah masuk. Maka orang-orang yang bersiwak, orang-orang yang bersugi, ini sugi namanya, bukan sugimin. Ya, hati-hati. Ya, sugi juga, tapi sugi bukan sugimin. Sugimin bapak itu. Ya. Jadi itu membuat setan benci sama orang yang bersiwaknya. Baguslah. Kalau setan benci sama awak, bagus. Ini setan berkawan sama awak. Yang parahnya lagi, jangankan setan berkawan, tak berkawan setan sama awak, tikau macam setan. Macam setan kita udah. Padahal awak belum berkawan setan. Apalagi berkawan setan, dia parah setan ya kan. Nah, jadi yang kedua, benci setan. Yang ketiga katanya di sini yaitu ya, katanya di sini mutahharul lil fami, bersih mulut. Hadirin sekalian, ada satu sahabat saya namanya Pak Samsudin, orang di Panah Hijau pesan atau dekat Mas Pulau tuh lah.
Jadi katanya semenjak dia tahu hukum ini sampai sekarang tak pernah pakai Pepsodent. Pakai ini terus. Dia tidak pernah menderita sakit gigi. Tidak pernah. Pengakuan dia. Satu lagi kawan saya Pak Bumi namanya, dia amalan dia sebelum tidur gosok gigi. Sama ada pakai siwak ataupun pakai Pepsodent, pokoknya dia bertusuk gigi dan dia juga tak pernah sakit gigi. Jadi orang-orang yang selalu menjaga giginya, menggosok giginya, maka dia akan terhindar dari sakit gigi. Orang-orang yang jarang menjaga giginya, apalagi mau tidur minum kopi atau manis-manis atau minum susu dan sebagainya, dikhawatirkan itu manis-manis masuk ke gigi. Dan itulah membuat sakit gigi. Tapi kalau kita bersiwak, insya Allah akan membersihkan gigi dan menghilangkan penyakit gigi. Maka salah satunya manfaat siwak adalah membersihkan gigi atau menghilangkan penyakit gigi. Bayangkan ya kalau sakit gigi sakitnya bagaimana. Kata lagu itu apa? Lebih baik sakit gigi ini, ya kan ada lagunya tuh, ya ada lagunya. Artinya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati gitu ya. Tapi sakit gigi luar biasa sakitnya. Kawan saya dulu ada namanya, usah sebut namanya. Saking sakitnya giginya, tumboknya gini. Pernah ingat kan? Nah, sakit kali gigiku kan, nggak baik-baik makan ini, nggak mau makan itu, nggak mau. Oh, kau bertahu kok ya kan? Tumboknya hilang gigi tapi bukan. Kalau saya sebutkan nama ini, dibuka orang YouTube ya ketawaran deh. Kawan saya ngaji, besar sebut nama. Ya, jadi salah satu faedah gosok gigi bersiwak itu adalah membersihkan gigi. Yang ketiga, yang keempat, ya, mutayyibun linakha. Mutayyibun linakha ini menghilangkan karat. Menghilangkan karat. Ada di antara kita mungkin mau masuk polisi, mau masuk tentara, mau masuk kerja, disuruh menghilangkan karat giginya, misal. Maka dengan orang bersiwak, ini lebih awal menghilangkan karat. Karena apa? Dia langsung ke apanya? Langsung ke antara gigi dan gusinya. Satu hari, bayangkan kalau sholat 5 kali. 5 kali. Kalau gosok gigi paling 1 hari 2 kali. 5 kali. Dan ini langsung ke pusat antara gusi dan gigi dan ada getahnya. Ini kelak getahnya. Tadi ada yang pahit. Atau penjualnya, bang yang pahit atau yang biasa bang? Yang biasa aja lah. Kenapa nggak pahit bang? Hidup dah pahit, mesti tambah pahit lagi dengan siwak ini. Pahit kan hidup dia dah habis, tambah siwak pahit lagi ya. Katanya. Ya, humor ya kan. Jadi siwak ini termasuk ada di sini kata kitabnya. Ini kata kitab nomor 4 ya. Nomor 4 membersihkan mulut. Yang kelima, yang keempat menghilangkan karat. Berapa banyak, berapa duit untuk menghilangkan karat tersebut? Artinya kalau kita ke dokter gigi, ya, membersihkan gigi dari karat-karat, berapa banyak duitnya? Tapi dengan 8.000, ya kita bisa menghilangkan. Tapi tidak hari ini pakai hari ini hilang, tidaklah pula. Kalau kita ke dokter gigi tersebut, mungkin hari ini datang bisa dibersihkan. Tapi kalau ini memang lama, tapi insya Allah tanpa karat. Ya, tanpa karat. Nah, jadi yang kelima, menghilangkan karat gigi. Yang keenam, ya, ya, musabun lil khalqah, meratakan gigi. Meratakan gigi. Artinya apa? Kalau ada postur gigi kita yang sifatnya tak rata atau bagaimana, dengan membiasakan bersiwak ini akan rata. Yang bilang ulama, bukan karangan-karangan kita. Artinya cukup dengan yakin dan amalan yang benar, insya Allah itu benar. Gak payah kita pakai behel. Pakai behel hati-hati Bapak Ibu sekalian. Bila salah-salah pakai itu bisa jadi dosa. Apa alasan dosanya? Yang pertama, tidak redha dengan takdir Allah, dengan kejadian Allah berikan kepada kita. Karena postur gigi kita ini bukan buatan kita. Secara nasab itu mempengaruhi terhadap postur tubuh kita, postur gigi kita. Itu makanya dalam kedokteran untuk menentukan siapa ayah emaknya dari gigi termasuk. Dari gigi. Dan itu tak bisa dipinta. Itu memang sunatullah, itulah memang sunnahnya. Jadi dengan siwak ini bisa membetulkan posisi gigi. Jadi behel tadi itu pertama tidak terima dengan sunatullah. Yang kedua, khawatir kita ketika kita pakai behel, lantas ketika itu meninggal, tak bisa dicabut behel tadi dari gigi tadi. Sementara pada Allah SWT harus tanpa rusak tubuh ini. Khawatir kita. Makanya jangan bermudah-mudah, kecuali memang sudah pesan
dokter atau pesan para ahlinya seperti itu untuk menjaga kesehatan gigi itu lanjut. Tapi kalau senang-senang hati, nyantik-nyantikkan muka, janganlah. Kenapa? Bisa Allah marah dan bisa nanti kita mati dalam keadaan payah. Ya, jadi bagaimana? Ya, amalkannya siwak tersebut. Gosok gigi setiap hari, bangun tidur, mau sholat, kapan ada, gosok gitu. Kenapa? Dia bisa meratakan postur gigi. Indah ya. 1400 tahun yang lalu, agama kita Islam ini belum ada penemuan-penemuan behel, belum ada penemuan Pepsodent dan sebagainya. Tapi Allah SWT telah mengutus Rasulnya dengan siwak ini dan telah berhasil. Sampai hari ini dibuktikan gak ada cacatnya. Tidak ada cacat sampai hari ini mengatakan, oh salah itu, gak bagus, enggak ada. Kenapa? Ini wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Tidak Rasul itu berkata, berbuat, bertutur kecuali itu wahyu dari Allah SWT. Artinya apa? Ini termasuk juga perintah Allah melalui Rasulnya. Ya. Yang selanjutnya tadi apa katanya? Yaitu meratakan postur gigi. Yang keempat, muzakilil fatanah. Mencerdaskan, membersihkan otak atau mencerdaskan otak. Mencerdaskan otak. Kenapa demikian? Gini, Bapak Jamaah sekarang. Saya membaca tadi kitab Anwarul Muhammadiyah. Katanya Rasulullah itu adalah sidik tabrak fatanah, cerdas. Rasul itu cerdas. Nah, akhlak Rasulullah yang sempurna itu, uswatun hasanah, yang paling sempurna akhlak Rasulullah itu disebabkan kecerdasannya. Bahkan dalam kitab dikatakan tadi, 100 kecerdasan Allah turunkan di muka bumi ini, 99% untuk Rasulullah, 1% untuk orang Islam, orang beriman. Artinya kecerdasan Rasulullah itu luar biasa. Jadi kecerdasan Rasulullah itu salah satunya diantaranya ada dengan siwak ini. Dan para ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hamad dan sebagainya, rata-rata pakai itu semua. Dan luar biasa kecerdasan mereka, hafal Quran, hafal hadis. Kalau kita ulama luar kepala semuanya mereka. Kenapa? Amalan mereka salah satunya ini, salah satunya, bukan satu-satunya. Mungkin juga dengan belajar malam atau seperti kita bahas semalam itu, makanan yang bagus, belajar yang rajin dan sebagainya. Tapi salah satu di antaranya adalah ini. Kenapa? Ini mencerdaskan otak, ya, membaguskan cara berpikir. Yang selanjutnya qati'ur rutubah. Qati'ur rutubah ini menghilangkan basah-basah. Basah mulutnya kan. Ngeces saja kalau orang kita bilang. Asal duduk netes, Apa obatnya itu? Apa obatnya? Amalkan ini. Yang bilang apa? Kitab Bejuri, ini kitabnya. Tapi saya bacakan sini. Tapi nah katanya, artinya kalau ada penyakit orang yang ngeces saja, wah ngeces namanya, hati-hati lah. Ya, nah, virus ngeces itu dawa. Nah, salah satu obatnya ini, amalkan, insya Allah kering. Ya, kering bikin mulut, kering bikinnya, kesat, karena ini kesat. Ya. Selanjutnya, bilang ngeces ya, kalau ada ngeces lah, kalau ada ngeces sudah lah. Selanjutnya, mujidulil basar, mencerdaskan mata, menerangkan mata. Kalau ada umur kita sudah 50, 60, itu standar sekarang berkacamata macam saya nih. Saya kita masuk tidak pengamal, tidak aktif. Tapi Ustaz Azhari dulu, umur 80, nggak pernah kacamata. Baca ini kitab ini ya. Biasa aja, 80. Tapi kita malahnya, kalau nggak ada kali siwa, sapu tangan bikin. Tapi nggak boleh ini. Ini bukan dikatakan siwa, sapu tangan boleh atau gosok gigi boleh. Ya, mencerdaskan itu. Nah, bagi tidak ada giginya, gigi tak ada, kalau siwak kan pada gigi. Kalau tak ada giginya ke gusi pun boleh. Ambil syarat aja. Gigi tak ada, ompong sebagaimana tahu-tahunya baru sekarang, 70 tahun baru ngaji, ya kan? Dah tak ada gigi tadi, baru tahu malam ini ada siwak, pelajarannya misalnya buka YouTube ya, siwak pokoknya. Dan diamalkannya gigi tak ada. Maka boleh dengan gusi aja. Sebagai ambil sunnahnya aja. Walaupun faedah sudah tidak dapat lagi, tapi sunnahnya didapatnya. Gusi. Kenapa? Ini termasuk membersihkan mata. Jadi orang-orang yang mengamalkan ini, siwak ini, salah satu matanya terang. Ya, terang. Saya pun alhamdulillah kalau tak gelap lampunya bisa, tapi gelap tak bisa. Ya, nah itu. Banyak faedahnya ya. Selanjutnya, ini ngambil faedah supaya kita tahu, jangan abai itu karena ini adalah sunnah Rasulullah. Selanjutnya, mubtiul syabab. Awet muda. Kenapa awet muda? Apa alasannya? Apa alasan ini awet muda? Karena bagi orang-orang yang selalu mengamalkan
ini dari mudanya, dari tahunnya itu sampai sekarang misalnya, maka giginya itu akan terawat, nggak berulat, nggak ompong, ya, nggak hitam, Nggak jadi kempot lah. jadi nggak kempot. Tapi kalau sudah banyak minum Coca-Cola, banyak ngerokok, banyak minum manis-manis tak gosok gigi, di umur 30 berontok gigi satu-satu. Jalan lah, dua-dua sama-sama 40 misalnya umurnya, tapi satu gigi tak ada, sangka orang 60, rupanya masih 40. Yang satu kan giginya kilat, bersih, rapi, macam 35. Itu makanya salah satu faedah daripada siwak ini adalah mengawet mudahkan. Jadi kalau mau istri kita awet muda, suami kita awet muda, siapkan siwak ini. Ini bang, siwak bang, ini dek siwak dek. Gitu Indut. Kasih apa? Ini dia, siwak. Awet muda, nggak mahal. Kalau pakai skincare, pakai obat-obat itu macam banyak duitnya. Ketelan pula. Ketelan pula, bel tadi sudah 2 kerjaan. Ini tidak. Ya. Lanjut. Ya. Selanjutnya di sini mudha'afun lil ajri, dibalasi pahala. Artinya apa? Karena ini memang sunnah Rasulullah dan ini adalah ada dalilnya pula. 2 rakaat sholat dengan siwak, 2 rakaat sholat tanpa siwak, 2 rakaat sholat kata sini apa tadi? 2 rakaat tanpa siwak dengan siwak, ya, lebih baik daripada sholat 7 rakaat tanpa siwak. Artinya apa? Perbuatan-perbuatan yang kita buat itu terus berpahala. Ya, di sinilah kalau mau menabung pahala itu salah satu di sini. Ya, bersiwak awak membaca buku, siwak otak cerdas, kemudian gigi bagus, pahala dapat, ya. Jadi salah satunya menambah pahala. Selanjutnya, marhabun lil adu, membuat takut musuh. Kenapa demikian? Karena orang pakai siwak ini awet muda, nggak kempot-kempot, nggak peot-peot. Jadi ketika berhadapan dengan musuh, ketika gini kannya, mudah berkilat-kilat ting gigi gitu kan. Berbanding dengan gitu diangkat senjata, dia siap, gerak, ompong semua, ini apa? Geleng nih tuh. Makanya dalam strategi perang itu perlu ada strategi, bukan semangat perang aja. Salah satunya Rasulullah membolehkan mengecat rambut. Bagi yang sudah putih-putih rambutnya, tapi boleh diinai, bukan rambut cat. Apa itu? Inai, merah. Supaya apa? Jangan nampak kempot, jangan nampak tua. Kalau sudah nampak tua, musuh nggak takut. Kalau tengok merah, giginya rapat, bersih, ini muda-muda semua tentara ini lari 100 km nggak apa-apa gitu kan. Tapi tengok kempot-kempot, ini sembus jatuh nih kan. Jadi orang-orang yang menjaga mulutnya dengan siwak karena penampilannya cerah dan ceria, maka membuat musuh takut. Selanjutnya, ya, selanjutnya tadi ada kurang teh. Ada satu, meluruskan tulang belakang. Nomor apa? 10. 10 ya. Musawwilil ithhari ya. Meluruskan tahor ini sini, meluruskan ini. Jadi salah satu faedah daripada bersiwak itu tulang belakangnya kan lurus. Ada orang di umur 40-50 nampak bengkoknya gini, condong. Jadi orang yang bersiwak dia tegak gini. Jadi salah satu amalan untuk meluruskan tulang belakang siwak. Supaya gini deh. Apa hubungannya? Ini karena ada kaitannya antara gigi sama gigi ini tulang. Gigi ini tulang. Salah satu anggota tulang yang nampak di muka tubuh kita ini gigi. Gigi ini adalah tulang yang ditampakkan. Bagian dari tulang, bagian dari tulang. Istilahnya unsur-unsur gigi ini, unsur-unsur tulang. Patahkanlah gigi, keluarkan tulang, keluarkan sama. Jadi apa kaitannya antara meluruskan tulang belakang tadi? Karena ini adalah bagian dari tulang, maka ya secara pompanya gitu kali ya. Tahu Allah kayak mana? Ikut yang otomatis. Karena tubuh kita kan satu kesatuan ini. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisah satu sama lain. Maka gigi ini termasuk tulang yang nampak. Tulang yang nampak. Makanya nanti di kuburan, kalau sudah nanti dibongkar kuburan, yang tak hancur itu salah satu gigi sama tulang. Lama hancurnya. Kenapa? Tulang dan gigi itu satu elemen. Itu makanya ketika kita bersiwak,
tulang belakang kita lurus. Dan ini yang bilang Rasulullah. Ya. Selanjutnya sini katanya yaitu marhamun lit'am, menghancurkan pencernaan makanan. Ya, artinya gini, kita makan ini banyak penyakit. Seperti dalam bilang semalam, induk penyakit itu di lambung. Apa yang kita makan, misalnya hari makan cabai banyak, makan saus banyak, tunggu besok. Pasti mulas perut atau maaf kata BAB-nya mencret. Tapi kalau seandainya kita makan yang kita bagus dan tidak berbahaya, insya Allah tenang. Nah, itu makanan masuk itu kan diproses di lambung. Makanya sunnah dalam makan pakai tangan, tidak pakai sendok. Kenapa demikian? Karena di tangan ini ada racun, ada penghancur makanan. Jadi kalau kita makan dengan tangan berbanding dengan sendok, maka orang makan dengan tangan itu jauh lebih sehat daripada orang makan sendok. Saudara kita ada seperti itu barangkali. Sekarang kena asam lambung karena dia tak pernah mau pakai sendok, pernah pakai tangan. Agak bisa, nggak enak begini. Makan pakai sendok terus dari mulai lajang sampai hari ini. Akhirnya kena asam lambung. Kenapa? Pencernaannya tak kuat. Karena di sini nih ada penghancur makanan. Ada penghancur makanan. Apa buktinya? Apa buktinya ada penghancur makanan? Cobalah sayur atau kuah yang kita masak, kita ambil dengan sendok berbanding kita ambil dengan tangan. Pernah coba? Masak kuah misalnya gulai kari, ya, kari ikan misalnya. Yang satu kita ambil pakai tangan dari kuali itu, yang satu pakai sendok. Mana duluan basi? Pakai tangan. Kenapa? Karena kita ke tangan masuk itu ada pembasinya, itu jadi cepat basi. Kalau pakai sendok tidak. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa, dikasih sini penghancur makanan. Maka kalau kita makan pakai tangan, ini cepat basi dan ini tidak capek. Bekerja deh. Hancur ya. Nah, salah satu tambahannya penghancurnya ini. Lu sudah tambah pakai tangan, pakai ini lagi. Maka orang-orang yang pakai ini lambungnya sehat. Kalau sudah lambungnya sehat, maka insya Allah yang lain sehat. Tapi orang-orang jarang ini tak dibantu dia, tak ada plusnya. Sudah makan pakai sendok, kemudian tidak pula bersiwak. Umur 50, asam lambung lah, asam urat dan segala macam. Kenapa? Dia tidak pikiran kesehatan. Jadi Allah SWT itu luar biasa ya. Sayang sama orang beriman, dikasihnya ini nur, cahaya. Cara-cara untuk berhidup supaya bahagia dunia, bahagia akhirat. Selanjutnya marhamun syaitan. Sini katanya kebencian setan, artinya tadi hampir sama nomor 2, tapi ada kaitannya nomor 15. Nomor 15 itu adalah di sini dikatakannya nomor 15 memudahkan. ya, setelah syaratnya ya. Nomor 15 yaitu mudzakarul syahadah indal maut. Memudahkan mengucap kalimat la ilaha illallah atau bersaksi ketika maut. Jadi setan itu paling benci dia kalau ada orang mau matinya mengucap la ilaha illallah. Jadi orang-orang bersiwak ini salah satu faedahnya mudah dalam mengucap ketika sakaratul mautnya. Ketika saya ngajar ini di Masjid Amaliyah, langsung angkat tangan seseorang. Ustaz, itu betul Ustaz katakan. Kenapa demikian? Saya bilang, sedang ngajar nih. Mak saya katanya. Itu memang pengamal siwak buat kepada. Jadi mak saya waktu mau meninggal lancar kali la ilaha illallah, lancar. Tak ada tersendat-sendatnya, bersih pasti. Jadi kalau Ustaz katakan itu salah satu pensiwak, saya mensaksinya. Pak Rusdi nama. Saya saksi, mak saya kandung. Jadi kita terkadang banyak amalan-amalan yang kita harapkan bahwa nanti ketika sakaratul maut dimudahkan ucap la ilallah, tapi terkadang kita nggak tahu cara-caranya. Salah satunya ini. Memang yang lain pun ada, baca Quran dan sebagainya, tapi ini termasuk mudah ringan, tapi termasuk salah satu fadilahnya. Memudahkan kita mengucap la ilaha illallah. Kata Rasulullah satu hadisnya, barang siapa akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalamnya la ilallah masuk surga. Lebih indah apa dari itu lagi? Lebih indah apa dari itu lagi? Makanya walaupun ini ada yang bilang, "Alah, kajinya kok itu aja." Ya, ada yang bilang air-air aja pun, siwa-siwa aja pun misalnya kan. Tapi orang nggak tahu rahasia apa di dalam.
Di sini ada kebahagiaan dunia akhirat di sini. Dengan sebatang kecil apa di perkara ini ada kebahagiaan dunia akhirat. Perkara ini sekarang yakin nggak kita? Mau ngamalkan nggak kita? Kalau kita mau amalkan, kata Rasul satu hadisnya, gini katanya. La yu'minu ahadukum hatta hawahu tamah lima jutibi. Belum beriman seorang di antara kamu. Belum beriman seorang di antara kamu sebelum hawa nafsunya mengikuti apa datang dari aku. Sebelum nafsunya mengikuti apa yang datang dari aku. Artinya nafsu itu, nggak usah lah pakai siwak, pakai pesodan aja lah. Oh usah lah gini-gini. Nah, berarti kalau masih kita utamakan, bukan Rasulullah belum beriman kita. Artinya apa? Ikuti Rasulullah, baru kita dikatakan tabaan, ikut Rasulullah. Makanya, sekecil apapun perjalanan dari Allah SWT atau Rasulnya, jangan sepilih, jangan abaikan apa? Di situ ada kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, barangkali, itu saja ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Ada. Opian, ada pertanyaan Opian? Ada ya? Oh, mana ya? Jadi bertanya lah ya. Bersiwak itu kan. Habis itu apa dicuci kah atau apa siwak itu? Ya. Tidak ada tuntutan atau tuntunan untuk menyuci atau tak dicuci. Tapi menurut pengalaman Pak Samsudin yang dia mengamalkan dari lajangnya, jika dicuci ini menjadi jamur, maka kalau sudah tidak ada lagi kelatnya atau sudah ada kering dia, potong aja. Pakai pisau, potong, korek lagi dah gigi aja kulitnya nih. Korek kulitnya, jadi yang baru, gigit aja. Nah, janganlah tuh kongsi-kongsi pelaksanaan pasangan awal yang lain, ya. Tapi pakai rasa masing-masing, orang pandai kupel aja mau sendiri dia. Kalau sudah kering dia atau tak ada rasa lagi, potong, keluar lagi, ini kulitnya aja. Salah satu lagi yang lupa saya katakan tadi, di sini adalah ini untuk orang dewasa, menguatkan untuk jima, menguatkan bagi pasangan untuk jima. Artinya pasangan menjadi kuat dengan itu. Ini tak apa itu ya. Itu cara yang waktu. Kalau dicuci boleh, karena nggak ada tuntutan larangan untuk mencucinya. Tapi kalau dicuci bisa berjamur dia. Kalau berjamur datang kita geli kita. Jadi untuk selamatnya, ketika sudah dia hilang apanya, kesatnya atau rasanya, potong aja. Kocek korek lagi. Nah bebek mengaku pakai itu kan nggak dicuci rasanya nggak bersih lah. Ludah kita nih sebagai airnya. Dia kelak itu, Bu. Iya lah, maksudnya habis itu ada daging-dagingnya gitu. Ya. Itu nanti kita sendiri gini-gini kan nanti. Kalau boleh juga itu makanan cuci nggak ada masalah. Tapi nggak ada tuntunan atau larangan. Kita lebih tahu itu. Kalau memang kita jarang makan, kita bersama-sama, potong. Misalnya kita nggak boleh potong, ada bisa potong, buang. Orang murah 8.000. Tak palanya pula merusak kantong lainnya. Ada yang lain? Mulutnya kumur-kumur. Mulutnya tidak usah kumur-kumur, langsung aja. Bahkan disunahkan menelan airnya. Kelak itu. Berarti kalau digigit-gigit boleh lah. Untuk melembutkan gigit, Pak. Nah maksudnya kadang bosan kita, kadang ada yang makan bonbon, makan gigit-gigit juga nggak Bisa apa-apa. boleh nggak habis. Oh, untuk gram-graman. Ada larangan. Ada larangan, tapi sunahnya nggak kayak gitu. Sunahnya Maksudnya kalau kita kan itu berarti bisa bilang berlebihan. Iya. Itu maksudnya ada efeknya nggak ada. nggak ada. Oh, Ada itu. Kalau dia ditelan. Oh iyalah, kesengkang namanya. Itu bahaya. Maksudnya kan ada kadang orang daripada pipet yang gigit iya. nggak jelas, ada yang Boleh. nggak ada bonbon kan. Kaki semangat. Telat, mulut itu kadang telat. Ya, ini banyak obat di dalamnya. Air. Kelat nih, kelat. Kalau pakai itu kan enak. Ya, ada yang lain? Ojok? Jadi sekarang Ah. kan ini payah mencarinya. Ya. Di mana lah kita mendapatkannya? Ini mudah, Bu, carinya di toko-toko yang jual minyak wangi atau yang sunah-sunah itu. Nyonya. Minyak wangi. Nah, untuk tepatnya lagi di samping Beng Sumut Pasar 5 ada sebuah tuh minyak wangi sahalan namanya. Senpat ya. Nah, Senpat. Minyak wangi sahalan, saya beli tadi situ. Harga satu 8.000, 2.15. Yang pahit 10. Tanya tadi ada. Tanya tadi saya. Nah, pahit ini ya. Ini kan kelak. Ada yang pahit. Enggak tahu pula itu keterangannya.
Cuma saya bilang tadi, Pak yang pahit atau yang biasa? Saya bilang biasa aja lah, kenapa nggak pahit? Nggak pahit kali hidupnya saya bilang. Kasih lagi siok yang pahit, maka apa enaknya nih saya bilang. Ada nggak palsu apa enggaknya gitu? Ada kan yang nampak saya besar dia, besar. Wah, itu macam-macam besar. kayu. Oh. Macam-macam kayu, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil kali macam segini. Ada yang kecil. Ada macam ya lebih kecil. Nah. Nah, itu. Macam-macam itu. Nah, itu nggak ada. Salah satunya asal muasal dari hutan Kalimantan gitu ya. Wallahu alam. Saya sendiri nggak tahu di mana tumbuhnya. Katanya banyak di Pakistan atau India. Di Indonesia katanya nggak tahu kita kayu kayak mana.